kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan pada saat pagi hari ini Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Menaikkan setiap puji dan pengagungan kami bagi-Mu Tuhan. Sucikan layakkan setiap hati kami, dan setiap penyembahan yang kami naikkan layak berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama-Mu kami dapatkan kemenangan, dalam nama Yesus kami dapatkan kekuatan. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Ku dapat jawabanku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam nama Yesus ku dapat kemenangan. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Ku dapat jawabanku. Dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami dapatkan kekuatan kami. Ku dapatkan kekuatanku hanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami dapatkan jawaban setiap kami Tuhan. Ku dapat jawabanku. Kami puji Engkau Tuhan. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Kami puji Kau. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi kami puji Kau Tuhan. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti persekutuan doa pagi ini.
secara online kita sama-sama bersyukur pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita, boleh kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan yang senantiasa memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita, yang senantiasa memberikan kekuatan, yang senantiasa menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Saat pagi hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan tentang bersyukur. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah belajar bersyukur karena iman yang senantiasa bertambah-tambah dan iman yang senantiasa terdengar oleh orang lain, sehingga pada saat itu Rasul Paulus sangat mengapresiasi jemaat di Roma karena walaupun mereka belum bertemu secara langsung, tapi iman mereka tersebar di seluruh dunia. Kemudian kita belajar tentang bersyukur oleh karena kehidupan kita yang dari sejak dahulu dalam gelap tapi telah berpindah dalam terang. Bersyukur oleh karena kita telah menjadi milik Tuhan. Dan di saat pagi hari ini kembali kita belajar lagi tentang bersyukur di dalam kitab Korintus, 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jemaat Tuhan di Korintus adalah jemaat Tuhan yang di sana banyak karunia yang Tuhan berikan, banyak karunia roh, banyak Tuhan menyatakan pelayanan yang luar biasa di kota Korintus. Nah, di sini menariknya adalah kalau kita melihat di pasal 15 ini, Rasul Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus dan juga kebangkitan kita. Dikatakan ada dua perikop di sini. Yang pertama kebangkitan Kristus dan selanjutnya kebangkitan kita. Tapi menariknya di akhir dari ayat ini, di akhir dari pasal ini Rasul Paulus mengakhiri dengan bersyukur kepada Tuhan dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Ini luar biasa. Rupanya orang-orang percaya di Korintus masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan suatu saat nanti akan ada kebangkitan tubuh dan ada tubuh yang diubahkan. Nah, di sini Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat rinci kepada jemaat Tuhan di Korintus. Yang pertama, di perikop yang pertama, kalau kita membaca secara lengkap, di sana Rasul Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi setiap kita yang percaya, bagi setiap orang-orang percaya. Dan jemaat Tuhan di Korintus yang meragukan tentang kebangkitan Kristus diajari dan diingatkan untuk percaya bahwa kalau Kristus bangkit, maka ada pengharapan bagi setiap orang percaya. Mereka yang ragu bahwa seperti apa kebangkitan tubuh suatu saat nanti, atau dengan tubuh apakah setiap orang percaya akan dibangkitkan. Dan di sini Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa akan ada saat di mana tubuh kita diubahkan menjadi tubuh yang ilahi. Di sini juga dijelaskan bagaimana perbedaan tubuh yang kita punya saat ini berbeda dengan tubuh yang Tuhan akan berikan pada satu saat nanti. Dan ternyata orang-orang jemaat Tuhan di Korintus masih bertanya-tanya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-25, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang? Jadi rupanya mereka masih bertanya-tanya tentang hal itu. Seperti apa sih nanti suatu saat nanti ketika ada kebangkitan tubuh, dan seperti apa tubuh yang baru yang Tuhan berikan. Nah, di sini mereka diajak untuk memahami perbedaannya tubuh yang kita punya saat ini atau dan tubuh yang nantinya Tuhan akan berikan. Sehingga ada saat nanti di mana
hal itu terjadi. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini maksudnya Rasul Paulus, kenapa dia bersyukur? Kenapa dia hatinya senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Karena dia punya pengharapan akan genaplah firman Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepadanya sebagai orang percaya ketika mau dikalahkan. Kapan hal itu terjadi? Ketika tadi yang dikatakan ketika Tuhan datang, ketika nafiri dibunyikan. Ternyata banyak hal yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur, dan inilah puncaknya. Bersyukur bukan hanya sekedar mengenai ketika kita ditolong Tuhan, ketika kita mengalami permasalahan dan Tuhan berikan jalan keluar. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Tuhan di Korintus bahwa bersyukur lebih daripada sekedar itu. Bersyukur karena kita punya pengharapan bahwa suatu saat nanti Tuhan memberikan kepada kita kemenangan yang sejati. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan-kemenangan yang membuat kita menjadi layak untuk hidup bersama dengan Bapa di surga dalam kekekalan. Jadi kalau kita belajar bersyukur, ingatlah bahwa bukan hanya tentang pertolongan-pertolongan di dunia yang Tuhan berikan kepada kita, tapi juga bahwa jaminan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia menjadikan dirinya sebagai teladan dan sebagai jaminan bagi setiap orang percaya bahwa akan ada kemenangan yang besar bagi setiap orang percaya, akan ada kemenangan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Suatu saat nanti akan genaplah bahwa maut benar-benar dikalahkan, sehingga kalau kita saat ini masih ada di dunia, kita masih ada sebagaimana kita ada. Di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa syukurlah kepada Allah yang memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Selanjutnya kita melihat di ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini nasihat ini tentang untuk giat dalam pekerjaan Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, didasari dengan pengharapan ini, didasari dengan kemenangan sejati yang Tuhan janjikan, yang akan Tuhan genapi. Sehingga ketika Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dia tidak sedang berbicara hal-hal yang biasa. Dia sedang berbicara bahwa apa yang kita lakukan di dunia saat ini, baik pelayanan kita, baik apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu adalah untuk hal yang jangka panjang. Bukan jangka panjang, tapi selamanya akan menjadi satu hal yang mengikat kita di dalam kekekalan. Sehingga ketika dia katakan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dia sedang bicara bahwa apa yang kita lakukan saat-saat ini untuk Tuhan, apa yang kita lakukan baik pelayanan kita atau apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, dia sedang bicara bahwa semuanya ini adalah hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini menjadi satu pelajaran buat untuk kita semua pada pagi hari ini, bahwa hal yang paling kita syukuri di dalam kehidupan kita, bahwa pengharapan kita tidak pernah sia-sia.
bahwa kemenangan yang sejati Tuhan berikan kepada kita, dan nasihat firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan biarlah kita teguh berdiri, di dalam Tuhan biarlah kita menjadi orang percaya yang kokoh, yang giat dalam pekerjaan Tuhan, dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan atau persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Semuanya kita kerjakan dalam pengertian bahwa akan ada saat nanti, akan ada saat di mana apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang indah. Ada hal yang Tuhan sediakan untuk kita, ada hal yang Tuhan sediakan sebagai upah dari iman kita kepada Tuhan. Dan orang yang beriman kepada Tuhan, dia pasti mau melayani Tuhan, dia pasti mau giat dalam pekerjaan Tuhan, karena dia tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jadi upaya yang dilakukan tidaklah sia-sia. Jadi pelajaran baik kita saat pagi hari ini, mari bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang menjanjikan kepada kita kemenangan yang besar, kemenangan atas maut, kemenangan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah nasihat firman Tuhan untuk kita teguh berdiri dan giat dalam pekerjaan Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, dan bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Puji Kau, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyata di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Saya kembalikan kepada dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan pujian ini. Puji Kau, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Allah yang sudah memberikan kemenangan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun dalam hidup ini. Sekalipun Tuhan, kami diperhadapkan pada banyak tantangan-tantangan dalam hidup ini, sehingga kami tahu Tuhan bahwa penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hidup kami boleh membuktikan bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia dengan janji-Mu seumur hidup kami. Engkau tetaplah Allah yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Kau tetaplah Allah yang setia dalam janji-Mu seumur hidupmu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, kembali kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik di Cirebon maupun di Kalisan, dimanapun mereka berada, atau yang pagi ini bersama-sama dengan kami di dalam doa pagi ini. Tuhan memberkati mereka, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi,
Tuhan senantiasa melindungi, memagari, menjauhkan dari segala celaka dan mara bahaya. Terlebih Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di seluruh negeri kami ini ya Bapa. Tuhan juga melindungi, memagari, jauhkan dari tangan-tangan orang-orang jahat yang ingin mengacaukan keadaan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Allah yang misbah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang senantiasa memagari seluruh pekerjaannya di kota kami di Jember maupun di Kalisan dan juga di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Pagi ini kami boleh sambut hari pagi ini bersama dengan Engkau. Seluruh rangkaian aktivitas pekerjaan Tuhan yang secara online ini Tuhan juga sertai. Nanti malam Tuhan juga sertai rekaman dan juga untuk besok. Tuhan tolong semuanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Dan pagi ini kami boleh sambut hari pagi ini bersama dengan Kau Tuhan Yesus, Allah yang senantiasa menuntun, menopang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus.